Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semua cerita saya kalian, Diwa Perdana. Oke guys, kita akan lanjut lagi untuk konten gak gatal kita nih ya. Ini masuknya episode 2 lah ya. Anggap aja episode kedua, yang dimana di sini kita akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi oleh para kaum laki-laki nih ya. Yaitu apa? Tentang pasangan mereka yang sering banget tantrum guys ya. Nah, di sini saya nggak sendiri guys ya, makanya saya agak luas nih. Dan juga ini saya tutupin, kenapa? Karena di sini bolong-bolong tuh kayak gini nih, bolong-bolong aslinya. biar visual kalian tuh tidak terganggu dengan bolong-bolongnya tembok saya, makanya saya tutupin pakai ini ya. Oke, jadi langsung aja ya guys ya, kira-kira seperti apa? Yuk kita akan mulai videonya guys. Oke guys, jadi kita akan bahas ini nggak sendirian. Ini bener-bener sebenarnya cari mati sih hitungannya ya. Membahas hal sensitif tentang laki-laki dan perempuan. Tapi saya langsung bawa narasumbernya, yaitu istri saya sendiri. Nah ini dia, kita sambut. Ini dia. Geser guys. Ini podcast ala kadarnya ya. Oke, ini dia ya. Jadi nggak perlu perkenalan ya guys ya, karena saya memang tidak ingin kalian kenal sama istri saya. Mau kenalan nggak nih? Terserah deh. Oke, jadi ini dia istri saya. Kita tanya dulu ya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat ya. Sehat. Ya, Alhamdulillah. oke. Jadi di sini kita akan ngebahas nih ya guys. Podcast kan biasanya suka ada buku catatan ya, biar kita tidak keluar dari topik ya. Karena topik kali ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga sih ngebahas, malah langsung bareng sama istri saya sendiri. Oke, jadi topiknya adalah tentang seputar cewek-cewek yang tantrum nih ya. Ini langsung dengan sumbernya. Kita akan tanya-tanya beberapa hal ya guys ya. Apakah ini valid atau enggak? Karena kalau dari pihak laki-laki nih, banyak yang mengalami di mana fase ya pasangan mereka itu ada kalanya mereka tuh tantrum gitu ya. Tantrum tuh tahu sendiri kan kayak gimana ya Mi ya? Kayak gimana coba? Kayak gimana? Jangan cuma diem doang. Ya marah-marah lah. Iya, marah-marah nggak jelas gitu ya. Terus tiba-tiba mau beli makan di satu tempat, tempatnya tutup, yang disalahin cowoknya gitu ya. Terus mau makan, ditanya mau makan apa, jawabannya terserah. Tapi ujung-ujungnya ketika kita bilang, yaudah nasi goreng ya, mau nggak? Enggak ah. Kenapa nggak mau? Pengen yang kuah-kuah aja. Pengen yang kuah-kuah, ya udah kalau gitu bakso mau nggak? Enggak ah, enak. Nah terus maunya apa? Terserah. Nah, mati lah kita sebagai cowok ya guys ya. Dapat pertanyaan seperti itu ketika pas mau makan tuh udah rasa-rasanya pusing banget ya. Nah, di sini pertanyaannya nih ya. Ini saya panggilannya kalau ke istri saya tuh Umi ya. Nah, kalau saya dipanggilnya Abi. Nah, ini saya tanya dulu ya ke Umi ya. Sepakat nggak sih kalau hampir semua cewek ya itu mereka akan mengalami fase yang tantrum kayak tadi itu, fase-fase tantrum kayak gitu. Sepakat gak sih? Mayoritas kayak gitu. Mayoritas seperti itu. Ya, mayoritas, karena memang ada beberapa yang enggak pastinya ya, enggak semua perempuan kayak gitu, tapi mayoritas iya. Kebanyakan seperti itu. Nah, sebenarnya alasannya kenapa sih kok cewek-cewek itu ada fase di mana mereka itu tantrum kayak gitu tuh? Dari perempuan sendiri kenapa gitu loh? Ya, mungkin ini kali ya. Jadi kan nanti apa ya, mau menjadi seorang ibu, jadi kayak persiapan, macam kayak persiapan menjadi seorang ibu gitu kayaknya, mungkin loh. Nah kalau dari Umi sendiri pernah ngalamin nggak? Ya pernah. Nah kalau pernah ngalamin, dari Umi sendiri nih, kenapa kok bisa tantrum kayak gitu? Masa gara-gara saya mau jadi ibu nih? Oh ya, enggak itu enggak ngerasa itu enggak. Nah kalau dulu gimana tuh perasaannya? Gimana tuh dulu? Kok tiba-tiba ngambek-ngambek nggak jelas, padahal itu bukan nggak melulu ketika mau PMS ya. Kalau PMS kita wajar ya guys ya, tiap kali PMS tuh perempuan tuh tiba-tiba
marah-marah kita udah tahu lah, karena apa, hormonnya kan sedang naik nih ya. Terus juga dia nahan rasa sakit, bahkan kasarnya kan kayak mau berak tapi nggak bisa dikeluarin kan, jadinya kesel banget kan gitu. Jadi wajar kalau misalkan pas waktu masa-masa mau PMS itu cewek-cewek tuh dipegang dikit aja marah tuh wajar. Nah tapi yang ini kan di luar PMS biasanya ya, nggak jelas kan, nggak nentu kan, tiba-tiba aja ngambek, tiba-tiba aja kalau nggak diturutin dia marah. Nah itu kenapa gitu loh? Nggak tahu. Ya itu kayak udah naluri gitu, udah naluri. Kalau misalkan itu tuh nggak sesuai dengan perasaan gitu kan, orang mintanya tuh yang kamu tuh harus punya ide, ya laki tuh harus punya ide mau makan di mana, makan yang enak, yang aku tuh suka. Tapi aku sendiri tuh aku nggak ngerti mau makan apa gitu loh. Jadi tuh kamu harus ngerti. Lah gimana bisa tahu kalau Umi sendiri tuh nggak tahu sebenarnya pengen makan apa? Ya makanya ngide apa, makan apa kayak gitu loh. Ya. Bukan kita yang mikirin, kita pengen apa tapi kita nggak tahu. Kamunya yang harus ngide. Women. Jadi itu ya guys ya. Dan ini bener banget ya guys ya, bener banget. Yang pertama ya, fase ini tuh kemungkinan besar memang akan dialami oleh perempuan gitu ya. Nggak wajib sih sebenarnya, cuman memang ada kemungkinan besar setiap perempuan tuh akan mengalami fase ini. Karena salah satunya emang bener guys, setelah saya melakukan penelitian ya di Universitas di Valhalla gitu ya, secara otodidak, nah menempuh jalur pendidikan yang nggak resmi. Nah jadi menurut penelitian saya sendiri ya, dan ini hasil sharing dari teman-teman juga yang sudah baik, yang sudah berkeluarga atau yang sedang baru memulai gitu ya, itu memang mereka juga mengalami hal yang serupa ternyata. Tapi ternyata setelah mereka berkeluarga, kemudian punya anak, nah sifat itu tuh memang akhirnya hilang dengan sendirinya guys. Jadi buat teman-teman ya yang lagi mengalami fase pasangan kalian tuh tantrum gitu ya, nggak perlu apa ya, sabar lah ya, bersabarlah. Karena apa? Karena fase itu tuh cuma sebentar saja guys, jadi nggak bakal lama-lama. Dan itu sebenarnya benar banget tadi kata istri saya, itu fase belajar sebenarnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena respon dari kita itu tanpa disadari itu akan menjadi pembendaharaan bagi perempuan ya, ketika dia sedang melakukan parenting atau sedang melakukan pendidikan terhadap anaknya. Karena tahu sendirilah nanti perempuan ketika sudah punya anak, anaknya pun akan berperilaku sama seperti ibunya. Ngapain? Pertama dikasih makan nih, udah digorengin telur, tiba-tiba mintanya yang lain. Ketika digorengin yang lain dikasih malah nggak mau gitu kan, pengennya apa. Kadang-kadang anak juga kalau misalkan udah mulai dia bisa ngomong gitu, dia nggak bisa menentukan pilihan juga guys, nggak tahu mau makan apa, tapi dia udah lapar nih. Akhirnya ya itulah respon dari kita ketika dulu terhadap istri pas waktu lagi ngalamin kayak gitu, itu biasanya nanti bisa dijadikan pembelajaran. Iya, dijadikan pembelajaran oleh istri tersebut gitu. Jadi besoknya ketika dia punya anak, ya dia pun akan kreatif gimana caranya supaya anak ini tetap mau makan. Tapi coba kalau misalkan respon kita nih ya, ketika istri pas waktu dalam fase tantrum tadi, terus kita jawabnya ya udah, kalau kamu nggak mau, nggak tahu gitu, kalau kamu terserah mulu, kita nggak usah makan aja sekalian. Nah kata-kata itu bisa jadi nanti akan digunakan juga oleh istri kita ketika dia punya anak. Iya nggak? Terus anaknya nggak mau makan, rewel gitu. Terus akhirnya si istri ngomong, ya udah kalau nggak mau makan, mending kamu nggak usah makan sekalian aja. Nah, jadi itu guys ya, respon kita ketika fase itu terjadi. Nah sebisa mungkin kita harus memberikan, tadi kata istri saya bilang, ya harus kreatif lah, harus mikir lah kira-kira apa. Nah mungkin yang bisa dilakukan itu kayak pertama, si istri tuh suka sama apa gitu kali ya. Kebiasaan dia tuh suka makan apa gitu. Nah itu mungkin bisa jadi opsi ya. Ya mungkin inilah banyak opsi gitu, jadi nggak cuma nasi goreng apa bakso gitu, mungkin di list kali ya 10 biji, pilih pempek, apa yang disukain bakso, gitu ya sama istri tewan, kita, ayam gitu, mungkin tinggal pilih gitu. Ya atau kalau enggak mungkin bisa jadi tempatnya kali ya, tempat yang kira-kira bisa bagus gitu, suasananya yang kira-kira menarik, bisa kayak honeymoon gitu kan. Biasanya perempuan tuh lebih suka yang tempat yang rame atau tempat yang luas sih? Nyaman aja sih. Nah nyaman tuh kayak gimana? Nyaman banyak nih. Ya kan masing-masing orang beda. Ada yang sukanya itu yang cozy, yang muda-muda kan, suka yang kayak kafe-kafe gitu ya. Tapi ada juga yang sukanya alam, jadi suka yang warung-warung yang pinggir sawah. Ya tergantung kan masing-masing individu beda. Berarti kita memang harus tahu ini dulu ya, kesukaan dari pasangan kita gitu ya.
Iya kan, toh laki-laki gini loh, juga belajar besok kalau punya anak, otomatis dia kan juga harus ngerti kepengenan anaknya kayak gimana. Ya sama aja. Ya. Jadi itu guys ya, sebenarnya itu fase belajar bagi kita berdua guys ya, sebagai calon orang tua nantinya. Istri belajar untuk nanti gimana caranya menghadapi anak-anak yang tantrum. Nah, kita sebagai suami itu yang akan mencoba kreatif nih, cari kira-kira mana yang menarik gitu ya. Dan itu kita harus tahu juga sebenarnya. Kira-kira kalau Umi sendiri nih lebih senang tempat yang kayak gimana nih kalau tempat makan? Pinggir jalan kah? Pinggir sawah kah? Yang luas sih. Tempat yang luas. Jadi di lapangan bola gitu. Bisa. Yang penting tempatnya luas ya. Kalau masalah keramaiannya nih, oke tempatnya luas tapi rame banget. Jangan yang rame-rame lah. Berarti yang agak-agak sepi gitu ya. Nggak terlalu banyak pengunjung gitu ya. Kalau sampai ngantri-ngantri gitu nggak suka berarti ya. Capek. Berarti kayak gacoan gitu, nggak seneng ke gacoan? Suka. Gacoan tuh tempatnya luas tapi rame loh. Ya kadang-kadang sih kegacoan, nggak maksudnya bukan tempat favorit gitu aja. Tapi kalau kesana sesekali ya nggak apa-apa lah. Oh, tapi kalau misalkan yang disenengin emang tempatnya luas, terus bisa, apalagi kalau sekarang udah punya anak pasti cari yang ada taman-tamannya gitu ya. Ada tamannya, ada leseannya gitu. Jadi bisa sambil nyuapin sekalian gitu ya. Nah itu ya guys ya. Jadi masa tantrum itu pasti kemungkinan besar perempuan akan mengalaminya. Nah, pertanyaan berikutnya nih ya. Dari Umi sendiri nih, pernah nggak ngalamin fase ini? Tadi sudah dijawab, ya sudah pernah ya. Nah, ada nggak sih momen yang diingat gitu? Waktu dulu pas waktu masih remaja, tantrumnya itu masalah apa sih? Tahu, Pak. Itu bukan tahu. Kalau tahu itu bukan masalah Umi itu ya, tapi boleh nggak apa? Coba diceritain. Tahu, saudara. Diceritain sekarang. Diceritain sekarang beda, aja lah. Beda ini. Nggak apa-apa sekarang aja coba. Tahu gimana tuh? Jadi itu dulu ya kamu yang cerita aja lah. Kok ada yang ceritain ke kamu? Ya enggak. Tahu itu akan diingat seumur hidup, saudara. Ya kenapa itu? Kok bisa? Coba ceritain. Ya enggak mau. Jadi gini guys ya, ini dalam fase PDKT ini sebenarnya bukan istri saya yang tantrum, saya yang nggak peka guys. Pertama saya nggak peka, terus yang kedua saya tuh bukan tipikal laki-laki yang romantis ya. Jadi tiba-tiba sok-sok romantis, sok-sok gimana, enggak. Saya tuh dari dulu tuh rasional orangnya guys. Nah itu jeleknya ya kalau misalkan kalian berpasangan dengan laki-laki yang rasional, maka bersabarlah. Karena ketika sesuatu hal yang dia rasa nggak sesuai dengan rasionalnya dia, ya dia akan ngerasa itu nggak penting lah gitu. Jadi nggak bukan dia nggak sayang dan nggak perhatian tuh enggak guys. Justru kadang-kadang laki-laki rasional tuh sebenarnya dia tuh perhatian dan sayang banget gitu. Tapi dia nggak bisa ngungkapin dengan dengan perbuatan gitu. Karena bagi dia ya udah begini adanya gitu. Nah sama waktu itu kasus tahu nih ya. Ceritanya masih masa-masa PDKT nih pertama. Yang kedua saya masih belum tahu nih. Karena kan masih PDKT awal, dia belum tahu nih dia suka makan apa gitu kan, apa yang dia nggak sukain, alerginya apa saya nggak tahu nih. Jadi ceritanya waktu itu kita jalan-jalan ya dari sore sampai malam. Nah malam itu kita belum makan nih sama sekali. Nah terus waktu malam itu kita duduk-duduk di taman kota di Jogja ya. Itu kan ramai tuh di situ tuh, banyak orang tuh di situ. Nah kebetulan tuh ada tukang tahu lewat, tahu Sumedang ya. Nah, tukang tahu Sumedang lewat. Terus nawarin ke kita. Sebenarnya sih kalau saya sendiri sih pengen gitu beli ya, tapi saya nggak tahu nih ini istri saya suka nggak nih. Walaupun kita sama-sama lapar nih, tapi kalau misalkan nggak suka, waduh ini bencana kan, saya mikirnya gitu. Makanya saya tolak dulu tuh si abang-abang tahunya, nggak pak, nggak beli gitu. Nah setelah agak pergi, baru saya tanyain ke istri saya, kamu mau nggak tahu Sumedang? Kenapa nggak dari tadi? Heran, kan harusnya ya peka ya. Kita udah ngajak cewek ya dari sore sampai malam. Lah ini bukti tantrum tuh kayak gini, ngomel jadi akhirnya kan. Dia mah udah tahu dari sore sampai malam pergi gitu, belum makan. Ada tahu lewat, beli kek ya, sebungkus berapa sih? 5.000, 10.000, modal dikit kek gitu. Emang dia bilangnya enggak pak, terus tahunya udah pergi. Baru nanya, kau mau enggak? Ya dari tadi kek gitu, udah lapar, udah tahu lapar, kenapa kagak beli? Itulah, mau seumur hidup juga itu bakal keinget gitu. Seumur hidup itu bakal keinget. Coba gimana coba kayak gitu tuh? Aduh. Jadi maksud saya tuh gini loh guys, maksud gimana saya tantrum coba? bentar. Maksud saya tuh gini, maksud saya tuh
kan nggak enak nih ketika bapaknya ada di situ. Saya nanya nih, kamu mau nggak? Iya kalau Tinggal misal beli aja ya, Taruh ya dulu. nggak? Tinggal gitu tuh tinggal beli aja. Tuh sebiji juga nggak bakalan rugi, ngarisin bapaknya bukan kan. masalah gak bakal rugi kalau nggak dimakan mubazir. Nggak ada, teman-teman kita banyak, tinggal Gitu. kasih aja, Ya, beres. saya waktu itu mikirnya daripada nggak dimakan nanti mubazir, siapa yang mau makan nih? Karena tahunya lumayan banyak guys. Satu plastik itu isinya berapa tuh? Ada 10 apa berapa Iya, gitu ya? 10. Sekitar 10 lah. Ini kalau misalkan dia cuma comot sebiji lah, ini 9 ini siapa yang mau makan gitu saya mikirnya. Iya, padahal tuh lagi lapar, nggak enak pun juga pasti dimakan ya kan. Tahu Sumedang guys, tahu Sumedang kan enak ya. Itu makanya ini tetap dibahas mau gimana pun masa tantrum masa ini tetap aja tahu judulnya gitu. Jadi itu alasannya. Jadi nggak enak kalau misalkan nanya di depan bapaknya, iya kalau jadi beli, kalau nggak jadi gimana. Terus Tinggal beli aja. habis itu belum lagi nanti kalau debat kayak begini gitu. Makanya biar bapaknya jauh dulu, saya tanya dulu. Kalau mau saya beliin gitu, saya panggil lagi bapaknya gitu. Salah. Udah dapat nilai C itu dari KT-nya. Jadi kalau itu kesalahan saya ya, saya aku itu kesalahan saya. Jadi itu bukan tantrumnya istri ya. Jadi kalau kisah tantrum yang saya ingat itu dulu perkara jilbab, perkara hijab nih. Jadi dulu hijabnya istri saya itu belum seperti ini guys, masih pendek-pendek gitu. Dan juga istri saya itu dulu berpedoman, berprinsip ya hijab itu hanya dipakai ketika mau keluar aja dari lingkungan gitu. Jadi misalkan ada di rumah atau di lingkungan rumah, ya kalau misalkan walaupun ada cowok lewat-lewat gitu, bagi istri saya nggak apa-apa dong, orang di lingkungan dia sendiri gitu. Jadi berhijab tuh cuman ketika pas mau kuliah, ketika pas mau pergi keluar gitu. Tapi kalau di rumah ya enggak gitu. Nah dari situ saya kasih pengertian tentang masalah hijab, menutup diri, menutup aurat dan lain sebagainya. Suatu saat gitu istri saya tuh ada kepikiran sendiri gitu, ada kesadaran sendiri. Aku pengen dong hijabnya mau dirubah deh agak lebih gede gitu ya. Seenggaknya kan menutupi dada ya, di bawah dada gitu. Oh, saya menyambut dengan senang dong. Wah, akhirnya sadar juga nih. Saya senang, ya udah ayo kita beli gitu. Belilah kita ke pasar Beringharjo nih ceritanya. Di pasar Beringharjo, istri-istri saya milih, akhirnya ketemulah yang sesuai dengan keinginannya dia. Ditunjukin ke saya, gimana Bi? Segini udah oke belum? Dan jujur waktu itu saya ngeliat ada yang kurang gitu ya. Walaupun memang sudah nutup segini, tapi bagian lengannya kan masih kelihatan gitu. Nggak kayak sekarang nih. Sekarang kan ketutupan sampai lengan-lengan gitu kan. Saya sih nggak mengharuskan istri saya bercadar, nggak harus ya. Ini pakai masker gara-gara apa? Ya biar misterius aja katanya. Enggak guys, malu. malu katanya, malu lah ya. Udah nggak apa-apa lah ya. Udah mau tampil aja udah alhamdulillah. Nah jadi di situ saya ngerasa aduh masih ada yang kurang sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin saya bilang enggak ini nggak cocok nih, nggak bagus, masih kurang gini-gini. Enggak, saya nggak mau protes. Saya cuma bilang aja, oh ya nggak apa-apa kalau Umi mau beli ini beli aja. Tapi setahun lagi nanti ganti ya. Setahun lagi guys. Itu paling setahunan Ya, juga ganti. paling setahunan juga ganti ya, maaf. Saya ralat ya, paling setahunan juga ganti, saya bilang gitu. Tiba-tiba apa, ngambek. Langsung pergi ngicirit gitu. Pergi turun langsung saya kejar tuh. Kamu kenapa ya kok ngambek? Ya bisa kamu lah, aku tuh loh lagi berusaha untuk berubah gini. Tapi kamu malah mintanya jilbabnya besok ganti lagi. Loh, siapa yang bilang besok? Setahun lagi. Tetap nggak mau denger tuh. Ngibrit dia, istri saya ngibrit sampai akhirnya kita pulang dan nggak jadi beli. Setelah nggak jadi beli, saya nggak ngungkit-ngungkit itu guys, beneran. Nggak saya ungkit, nggak saya omongin. Saya gimana caranya biar istri saya nggak marah lagi gitu kan ya. Waktu itu saya apain sih, tajak makan atau gimana mungkin ya. Saya agak lupa guys kejadian detailnya karena itu udah puluhan tahun yang lalu. Akhirnya setelah agak mereda nih baru saya tanya, Umi tahu nggak 1 tahun tuh berapa lama? 1 tahun tuh 12 bulan. Iya. Nah kira-kira Umi dalam 1 tahun itu bakal beli jilbab baru nggak ya? Apa nggak kepengen nih Umi beli jilbab baru lagi sebelum setahun? Seenggak-enggaknya pas lebaran deh. Pas lebaran kan pasti Umi beli jilbab, tak bilang kayak gitu. Baru dia mikir, oh iya ya. Tak kirain besok suruh ganti lagi. Ya enggak kan, Abi udah bilang setahun paling juga ganti. Belum nyampe setahun aja paling Umi udah beli jilbab baru. Oh iya ya Bi ya. Nah akhirnya baru setelah itu belilah. Dan alhamdulillah belinya langsung yang sesuai. Gara-gara perkataan tersebut. Gitu ya guys ya. Jadi intinya apa? Intinya ya sebagai laki-laki harus sabar. Ini pasti lupa nih kejadiannya nih. Lupa? Ingat pak? Ingat, tapi kenapa gak diceritain tadi? Tahu aja pak. yang pengen dibongkar aib saya kan. Tahu aja. Gak mau mengakui dia. Ketantrumannya dia sendiri gak mau diakui.
Oke, nah terus yang berikutnya ya. Ini pertanyaannya udah habis nih. Ternyata belum saya tulis lagi, baru keempat nih. Meanwhile, Nah, jadi kira-kira seperti itu ya guys ya. Jadi hampir semua perempuan, bahkan istri saya juga dulu pernah mengalami hal tersebut. Pusing nggak waktu itu bang, Anda menghadapi istri saya? Pusing banget, tanya lah sama istri saya lah. Kira-kira dulu kayak gimana tuh? Ya gimana. Saya sering stres gak tuh? Bahkan pernah saking tantrumnya istri saya sampai mau minggat, mau pulang ke Pacitan guys. Ponorogo apa Pacitan lupa aku. Nah udah naik bis. Naik bis posisi saya nggak punya motor waktu itu guys. Nggak punya motor, hujan-hujan ya. Jadi kalau kalian sering-sering nonton film India yang si cowoknya itu ngejar ceweknya naik motor hujan-hujan gitu, saya pernah ngalamin. Tiba-tiba saya telepon, kamu lagi di mana? Lagi di bis, lo mau kemana? Mau pulang aku ke Ponorogo. What? Akhirnya saya bingung. Aduh, saya nggak punya motor nih, motor saya nggak ada. Kebetulan ada teman saya namanya Danu tuh. Dia punya motor cowok lagi guys, bayangin. Saya nggak pernah seumur-umur pakai motor cowok ya. Biasa pakai motor bebek, tiba-tiba suruh naik motor cowok. Hanya ada itu doang tuh hujan-hujan tuh. Saya tanya gimana cara pakai motor cowok. Dikasih tutorial singkat ya. Nanti koplingnya dipegang, masukin gigi, lepas pelan-pelan, nanti di jalan, jangan digas. Kayak begitu terus. Oke, saya coba gitu. Saya kejar guys, bisa saya suruh. Pokoknya kamu turun sekarang, jangan kamu pulang ke Ponorogo. Karena kalau pulang ke Ponorogo udah nih talak nih. Akhirnya saya suruh berhenti. Akhirnya berhenti lah itu di mana tuh? Di deket pabrik ya kalau nggak salah ya. Deket pabrik lah itu guys. Pabrik gula Klaten. Pabrik gula. Pertama saya belum punya SIM waktu itu. Motor pinjaman punya temen. Dan itu saya baru pertama kali naik motor cowok guys. Bayangin hujan-hujan tuh saya cari tuh. Akhirnya ketemu di pabrik Klaten tuh ya. Pabrik gula apa Iya, sih namanya? pabrik gula pokoknya lah di daerah Klaten guys. Bayangin tuh dari Jogja menuju ke Klaten. Demi mengejar sang kekasih hati guys. Buset dah. Itu pas lagi tantrum, nggak sampai seperti itu. Terus habis itu saya marah-marah nggak? Ya nggak marah-marah, kalau tak omelin dia bakal pergi lagi. Penting apa? Sabar. Alice well. Dulu waktu itu lagi ada teridiot tuh. Jadi sengaja kita ada Alice well, Alice well. Gitu aja guys ya. Jadi bersabarlah karena setelah itu ternyata perubahannya banyak guys ya. Ketika sekarang istri saya sudah punya anak, anaknya sudah mulai beranjak dewasa semua. Udah beranjak gede kan, bukan dewasa ya, udah mulai beranjak gede semua. Itu ketantruman itu tuh sudah nggak ada gitu ya. Kalau ngambek ya mas, pastilah ya, ngambek ngomel itu udah ciri khasnya emak. Makanya disebut ras terkuat ya gara-gara itu ya. Ngambek ngomel itu masih ada, tapi seenggaknya tantrumnya udah enggak gitu ya. Terus juga udah bisa mengedukasi dengan baik anak-anak. Bahkan ketika mau menjelang ujian gitu, anak saya tuh nggak perlu les privat kemana-mana, udah langsung emaknya sendiri yang ngajarin. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih, setelah saya pelajari, setelah saya lihat, oh ternyata ini hikmah dibalik tantrumnya seorang wanita itu ya, karena mereka memang harus menghadapi fase itu. Untuk apa? Untuk belajar sebenarnya. Dan kita sebagai laki-laki itulah yang mengedukasi, kita lah yang memberitahukan gimana caranya ketika besok kamu menghadapi anakmu yang seperti itu. Ini loh yang pernah saya lakukan gitu. Saya dulu ketika pas kamu ditanya makan mau apa, jawabannya terserah, saya kasih opsi seperti ini. Masih jawabannya terserah juga, saya carikan yang lain lagi. Opsinya yaitu apa? Mungkin dengan view yang lebih enak, tempat yang lebih nyaman. Pada akhirnya, oh ya udah kita jadi makan gitu. Jadi bukan dengan marah-marah gitu. Nah, otomatis harusnya gitu ya. Ketika hal tersebut sudah kita lakukan, ya besok ketika dia punya anak, ya dia pun akan melakukan hal yang sama gitu. Kira-kira setuju nggak? Hah? Tapi kadang-kadang saya juga bilang, ya udah terserah, kalau nggak mau makan juga gitu juga. Ya, makanya kan ada batasnya ya guys ya, ada batasan toleransi. Kalau tiap kali mau makan begitu mulu, dramanya capek juga guys. Lama-lama kita bakal ngomong, ya udah nggak usah makan sekalian aja. Makan pasir tuh sana. Jadi ada batas toleransinya guys ya. Kalau misalkan hal yang wajar mungkin seminggu sekali kayak begitu ya oke lah ya. Nggak baik ngomong ke anak makan pasir sana, enggak itu. Ya nggak maksudnya kalau itu. misalkan ya udah nggak makan aja itu emang iya. Tapi kalau misalnya makan pasir kan bukan makanan, jadi jangan. Atau kalau nggak pas tanya mau makan apa, terserah, ya udah makan tai kucing mah. Tai kucing digoreng. Kamu pernah kayak gitu kan? Makan tai kucing digoreng, ayo. Siapa yang ngajarin tuh? Nggak baik ya guys, tidak baik. Ditanya mau makan apa, nggak tahu, terserah.
Ya, dibilang itu makan tai kucing digoreng mau. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi untuk para laki-laki kalian bersabarlah, dan untuk para perempuan sadar dirilah. Jangan menyusahkan pasangan kalian yang sudah baik ya. Jangan sekali-kali wah mentang-mentang nih ini fase gua nih, ya udah gua puas-puasin dulu fasenya, ya nggak gitu juga gitu. Kalau memang pas kalian pengen makan sesuatu ya ngomong, bicaralah ya. Jangan dijawab tetap terserah gitu. Pengen tebak-tebakan sama suaminya peka nggak nih? Ya, jangan begitu juga gitu ya. Kalau emang pengen makan sate ngomong aja. Jangan nunggu si suami nebak nih apalagi pengen makan apa. Dikira suaminya dukun apa suruh nebak-nebak. Tapi kadang itu buat ini loh, uji coba. Uji Saya coba. enggak, pengertian enggak, peka enggak, tahu kesukaan makanan kesukaan istri enggak. Jadinya kadang begitu. Tuh dengerin ya. Itu Dengerin. udah posisi jadi istri ya. Maksudnya bukan yang Masih pacaran ABG. gitu. Kalau ABG tadi ya itu emang kayak gitu. Tuh. Tapi Gitu. kalau udah jadi suami istri, biasanya itu tuh ngetes suami itu peka apa enggak. Peka apa tahu. Oke, jadi itu ya guys ya untuk pembicaraan kali ini. Kalau kalian tertarik untuk melanjutkan lagi, kira-kira mau topik tentang apa, atau mungkin kita mau topik yang lainnya, silahkan langsung komen di bawah ya. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman, walaupun nggak ada edukasinya sama sekali sebenarnya nih. Ngobrol aja. Iya, cuman ngobrol ya. Ngobrolin hal yang nggak penting, yang penting kita ngobrol. Jadi gitu ya guys ya, udah cukup nih ya untuk episode kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan juga suka dengan episode kali ini. Jangan lupa like-nya, kemudian apa lagi? Komen, Iya, komen terus. subscribe, biar jangan- subscribernya tambah banyak, biar Iya. duitnya banyak. Uang banyak disayang istri ya, uang dikit istri marah-marah. Oke, gitu aja guys ya. Yuk, dadah dong. Gak mau ya, udah saya aja. Dadah.